Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Haidar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman perangkat bergerak, pengantar pemrograman mobil. Aplikasi bergerak adalah perangkat lunak yang berjalan untuk perangkat bergerak seperti smartphone atau tablet. Biasanya aplikasi mobil juga dikenal sebagai aplikasi yang dapat diunduh dan memiliki fungsi tertentu sehingga menambah fungsionalitas dari perangkat mobil itu sendiri. Untuk mendapatkan mobil application yang ingin digunakan, user dapat mengunduhnya melalui situs tertentu sesuai dengan sistem operasi yang dimiliki. Google Play dan iTunes merupakan beberapa contoh dari situs yang menyediakan beragam aplikasi bagi pengguna Android dan iOS untuk mengunduh aplikasi yang diinginkan. Mobil Marketing Association 2015, aplikasi bergerak mobil application merupakan aplikasi yang dapat digunakan walaupun pengguna berpindah dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya komunikasi. Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat nirkabel seperti pagar seperti telepon seluruh dan PDA. Adapun karakteristik perangkat mobil ini adalah: satu, ukuran yang kecil. Perangkat mobil memiliki ukuran yang kecil. Konsumen menginginkan perangkat yang kecil untuk kenyamanan dan mobilitas mereka. Dua, memori yang terbatas. Perangkat mobil juga memiliki memori yang kecil, yaitu primary RAM dan secondary stick. Tiga, daya proses yang terbatas. Sistem mobil tidaknya setangguh rekan mereka, yaitu desktop. Empat, mengkonsumsi daya yang hemat. Perangkat mobil menghabiskan sedikit daya dibandingkan dengan mesin desktop. Lima, kuat dan dapat diandalkan karena perangkat mobil selalu dibawa kemana saja. Mereka harus cukup kuat untuk menghadapi benturan-benturan gerakan dan sesekali tetesan air. Dan enam, konektivitas yang terbatas. Perangkat mobil memiliki bandwidth rendah. Beberapa dari mereka tidak tersambung. Tujuh, masa hidup yang pendek. Perangkat-perangkat konsumen ini menyala dalam hitungan detik. Kebanyakan dari mereka selalu nyala. Di era digital seperti sekarang ini, hampir setiap orang menggunakan smartphone untuk sehari-hari. Banyaknya pengguna smartphone di Indonesia semakin lama semakin meningkat dari segi penjualannya, maka dapat dikatakan perkembangan penjualan mobil sendiri sudah kembang dengan pesat. Sejalan dengan kembangannya pasar penjualan mobil, maka berkembang pula aplikasi pendukung dalam perangkat mobil tersebut. Pengembang aplikasi mobil juga tersebut mengalami peningkatan tingginya kebutuhan masyarakat akan aplikasi mobil tersebut. Tentunya berpengaruh kepada para pengembang aplikasi mobil untuk berlomba-lomba menciptakan aplikasi yang paling menarik pengguna. Saat ini sedikitnya ada 1,8 juta aplikasi gratis maupun berbayar yang ada pada Play Store. Berbagai aplikasi mobil kini mengiringi aktivitas hari-hari masyarakat, antara lain aplikasi belanja online, aplikasi traveling, hiburan, dan masa banyak lagi. Berdasarkan laporan Campaign
menyebut bahwa rata-rata 10 aplikasi yang digunakan pengguna smartphone rata-rata mengunduh 78 aplikasi tiap bulan, namun hanya sekitar 40 aplikasi yang digunakan dalam setiap bulannya dan rata-rata 11 aplikasi tiap harinya. Terus, Android. Ini adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Android dirancang untuk teknologi mobil seperti ponsel pintar dan hebat. Android dibangun berbasis kernel Linux dengan sistem pengembangan sumber terbuka open source. Oleh sebab itu para developer bisa mengembangkan aplikasi berbasis Android dengan bebas. Android dikembangkan sejak tahun 2005 dan mulai dipasarkan pada akhir tahun 2008. Menurut StatCounter.com, pangsa pasar Android berjumlah sebesar 39,2% per Agustus 2023 berdasarkan data pangsa pasar dari IDC.com. Perangkat Android yang terjual dicatatkan dari perusahaan Samsung, Xiaomi, Oppo, dan Transition sebanyak 148,8 juta unit di kuartal kedua tahun 2022. Data tersebut lebih banyak apabila dibandingkan dengan perangkat komputer yang terjual pada rentang waktu sama, yakni sebanyak 111,2 juta unit saja. iOS. Bagi kamu para pencinta perangkat iPhone, tentu sudah tidak asing dengan nama yang satu ini. iOS adalah sistem operasi yang menjalankan aplikasi perangkat lunak di dalam perangkat iPhone dan juga iPad hingga tahun 2019 hingga saat ini. Sudah ada 16 versi iOS dan versi terbarunya, yakni ke-7 yang liris pada tahun ini. Masih merujuk pada data dari StatCounter.com, pangsa pasar iOS berjumlah 16,48% dan menempati posisi ketiga dengan total pendapat sekitar 392,3 miliar pada tahun 2022. 52% diantaranya berasal dari penjual iPhone. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.